Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Lokajaya Vlog. Oke, saudaraku semua setanah air dan dimana saja berada, sesuai dengan judul ini ada sepenggal kisah atau cerita dari Pulau Borneo. Saya masuk ke Borneo itu kira-kira bulan Oktober tanggal 25 2021 dan sampai sekarang kira-kira bulan Agustus 2023 kurang lebih hampir 1 tahun 10 bulan. Dulu ketika saya masih di Jawa itu saya hanya membayangkan bahwa Kalimantan itu hanya ada perkebunan sawit dan pertambangan minyak bumi serta batu bara. Jadi di sana itu tidak ada menanam gitu. Jadi kayaknya sawah pun mungkin nggak ada gitu. Jadi saya bilang itu, nah setelah saya sampai di Kalimantan ya, rupanya di Kalimantan itu juga ada sawah, juga ada perkebunan, cuman yang nggak signifikan lah istilahnya. Dan sawah-sawah itu juga banyak ya, misalnya banyak lalu luas gitu ya. Terutama di sini adalah di Kalimantan Timur ya. Dan juga yang saya bayangkan ketika itu adalah melihat di peta itu Sungai Mahakam. Wow, itu mungkin sama dengan Sungai Siak yang ada di Riau ya. Dan ternyata itu Sungai Mahakam itu lebih lebar gitu, dan lebih panjang. Nah ini dia. Nah saudaraku semua, ketika saya menginjakan kaki pertama di Kalimantan itu, saya heran ya, di depan tempat kerjaku itu rupanya sawah dan luas sekali seperti yang Anda lihat di video ini ya kan, luas. Dan ternyata samalah sawahnya itu seperti di Jawa gitu ya. Dan penggarapannya sama pemanenannya itu agak sedikit berbeda ya dengan yang di Jawa ya, cuman ya hasilnya saya kira ya 11-12 lah ya, jadi nggak terlalu jauh lah. Mungkin di Jawa itu penyiangan, terus mentraktor dan sebagainya itu agak berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini itu rata-rata itu kayak kurang disiangi gitu, mungkin hasilnya itu kurang apa ya, kurang memadai lah. Misal dalam 100 meter persegi mungkin harusnya dapat 10 karung ya, mungkin kalau di sini itu cuma dapat 7 karung kayak gitu. Dan ternyata juga di Kalimantan itu yang saya heran itu ya, batu bara. Ketika saya melihat batu bara itu, ketika di jalan itu saya melihat dari jauh, oh ini batunya toh. Dan kemudian di channel-channel sebelum sebelum channel ini yang terbaru itu, saya pernah mengupload batu bara dari dekat ya, jadi penambangan batu bara dari dekat. Nah, silahkan Anda tonton juga ya, yang mungkin agak sedikit scrolling ke bawah, nanti ada di situ penambangan batu bara ya. Dan ternyata batu bara itu ada, ketika saya temui di jalan itu ya, itu ada yang kayak berasap gitu loh. Dan ternyata memang benar dia itu berasap dan panas gitu. Tapi ada juga kebanyakan itu yang di tambang-tambang di sini itu, di sekitar tempat kerja saya itu ya biasa lah, nggak berasap.
jadi dalam keadaan belum hidup lah istilahnya batu bara. Nah, kita akan lihat juga ini di depan kita, ini nanti kita akan lihat kayak apa sih batu bara itu. Rupanya batu bara itu seperti apa ya, arang ya kalau di Jawa itu, cuman itu berupa batu, bukan arang gitu ya. Kalau di Jawa kan arang untuk apa itu ya, untuk bakar sate itu ya, sama persis seperti itu, cuman ini adalah berupa batu dan agak sedikit lebih kilap gitu. Nah, nanti kita akan lihat di depan ya, di depan kita ya, kita tunggu nanti sampai sampai penyutingan yang berikutnya ini ya, kita tunggu sambil cerita-cerita ya. Dan saya tahu di sini yang mendiami Pulau Borneo atau Kalimantan itu adalah beberapa suku ya, terutama yang paling dominan itu adalah suku Dayak. Dan suku Dayak ini ternyata itu terdiri dari berbagai suku lagi gitu loh. Dan yang saya apal itu Dayak Kenyah itu aja. Kalau yang lain-lain Dayak apa saya nggak begitu tahu, tapi yang saya apal itu Dayak Kenyah ya. Nah, maaf kalau seandainya pengucapannya itu mungkin salah ya menurut orang Dayak ya, karena saya juga nggak begitu belajar jauh ya tentang adat istiadat dan sebagainya. Dan senjata yang paling fenomenal ya kalau menurut saya itu senjata orang Dayak yang khas, yaitu mandau ya. Saya itu pernah melihat mandau yang asli, dan insya Allah akan saya beli besok kalau saya mau pulang ke Jawa. Saya akan beli 2 bilah lah mungkin lah untuk cendera mata dan untuk hiasan di dinding ya. Dan akan saya beli yang asli lah pokoknya ya kan. Saya akan beli yang asli yang ada semacam karakter-karakter atau lukisan-lukisan atau semacam itu ya, campuran dari kuningan itu. Nah, kita akan review batu baranya ini. Kita udah hampir sampai ya. Dan batu bara ini nggak tahu ini mau ada penambangan atau enggak, yang jelas ini adalah tanah yang gugur, tanah yang longsor itu, kemudian diambil tanahnya dan di situ ternyata ada batu baranya. Itu kalau seandainya ditindaklanjuti itu penggaliannya mungkin banyak mengandung batu bara. Nah ini dia. Nah ini adalah tanah yang diambili. Nah setelah tanahnya diambil untuk pengurukan ya, untuk pengurukan itu pondasi-pondasi rumah. Nah, ternyata ketika diambili tanahnya, nah ini ada batu baranya di dalamnya. Nah ini dia. Cuman ini kan baru permukaan ya, mungkin kalau seandainya digali terus ke sana ke dalam bumi mungkin ini banyak kayak gitu. Cuman ini adalah kalau nggak salah ini kayaknya batu bara yang udah tua ini. Karena kelihatan itu kalau batu bara udah tua itu kilap. Nah, ini akan kita review. Nah, dan di samping kilap itu renyah. Nah, itu kalau yang sudah tua ya. Kalau yang belum tua itu biasanya warnanya itu nggak kilap. Ini kan kilap ini. Nah itu renyah itu. Nah ini dia batu bara yang kita bisa melihat langsung ya, batu baranya. Nah itu, nah, seperti itu. Nah, ini tanah ini itu bukan untuk ditambang batu baranya, cuman ini diambil tanahnya, rupanya ada batu baranya kayak gitu. Ini tempat kerja saya itu tanahnya juga berpasir, dan ini pasir ini tuh kalau musim hujan itu kena banjir, erosi. Nah, kemudian di dekat tempat kerja saya itu pasirnya numpuk di situ, banyak orang ambil itu, nggak tahu itu entah gratis atau bayar saya nggak tahu, cuman yang jelas ini pasirnya untuk bangunan. Kalau di Kalimantan itu nggak kayak di Jawa,
Kalau di Jawa itu pasirnya pasir gunung ya, gunung berapi itu yang warna hitam. Tapi kalau di sini adalah pasir gunungnya. Dan pasirnya juga untuk bangunan juga bagus. Karena ternyata orang sini juga pakai pasir ini juga gitu loh. Nah, ini tanahnya yang diambil-ambil untuk pengurugan pondasi. Dan warna putih itu pasir itu yang putih itu. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, ini yang digunakan untuk bangunan oleh orang Kalimantan. Oh ya, saya ceritakan di samping suku Dayak yang ada di Kalimantan ini juga ada suku Jawa ya. Dan suku Jawa ini pertama didatangkan adalah oleh Presiden Soeharto ya. Yaitu presiden yang keberapa, yang kedua ya dari Republik Indonesia. Itu yang mendatangkan orang-orang Jawa untuk biasanya di wilayah transmigrasi. Kemudian ada suku Bugis ya yang dari Sulawesi, juga ada suku Madura, dan juga ada suku Nusa Tenggara Timur ya, NTT ya. Karena banyak sekali orang NTT itu yang kerja di sini itu, anak-anak mudanya. Nah, kemudian yang lainnya lagi adalah suku Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kebanyakan orang Banjar itu mereka adalah pedagang. Nah, yang selanjutnya adalah suku, kalau bukan suku sih kayaknya semacam bangsa lah gitu, suku Cina ya. Cuman kalau suku Cina atau bangsa Cina yang ada di Borneo ini kayaknya agak kurang signifikan ya, nggak kayak di Jawa ya. Dan pasar serta pinggir-pinggir jalan raya itu banyak dikuasai oleh orang Bugis dan Jawa, baik itu perdagangan besar ataupun kecil ya. Kalau Cina itu nggak terlalu banyak di Pulau Borneo. Dan Kalimantan Timur itu termasuk pulau yang kalau menurut saya itu lumayan subur ya, karena tanaman-tanaman itu bisa tumbuh seperti tanaman ubi kayu dan sayur mayur serta buah-buahan. Dan juga padi ya, itu sangat subur ya, jadi bisa ditanam itu di Kalimantan Timur. Sedangkan food estate yang dicanangkan oleh Menteri Pertahanan itu di Kalimantan Tengah itu mengalami gagal total ya. Coba kalau di Kalimantan Timur mungkin bisa berhasil ya, karena tanahnya kayaknya lumayan bagus ya. Terus Kalimantan Timur ini juga akan dibangun ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu yang ada di Penajam Pasar Utara. Oke. Dan di sanalah sekarang sedang berlangsung pembangunan IKN yang sudah mulai sejak tahun lalu.